Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Liu Xianghen sangat marah, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Suyi, kamu telah sampai pada titik ini, kamu berani menghinaku, kamu mencari kematian. Ledakan. Padanya, kekuatan dewa-dewa di tingkat 9 pemurnian menyebar, menghancurkan bumi. Wan Zitian menyipitkan matanya, dan ada kekuatan pedang yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dalam situasi 1 lawan 1, dia dapat menstabilkan kepala Liu Xianghen. Dengarkan aku. Suyi menyipitkan mata ke arah Wan Zitian. Wan Zitian langsung terdiam. Di kejauhan, Guru Ilahi Yunhe berkata dengan tenang, Saudara Liu Xiang, sekarang kamu dapat melakukan sebanyak yang kamu mau, dan kamu tidak perlu takut pada apapun. Ini baik. Liu Xianghen mengangguk. Tunggu. Tiba-tiba, penjaga gunung berkata dengan wajah muram, di kota Tiandu, kamu tidak boleh membunuh orang, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Liu Xianghen tertawa keras dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Menabrak. Saat sosoknya terbentang, rantai Dewa Hukum Ungu yang berapi-api muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi burung unta ungu yang mengepakkan sayapnya di kehampaan. Burung luan mengepakkan sayapnya, dan gelombang api melonjak ke langit, memancarkan kekuatan abadi yang menakutkan dan merusak, menukik ke bawah, mengangkat sepasang cakar tajam, dan meraih Suyi. Setiap orang yang hadir mati lemas, dan jatuh ke dalam api penyucian api tak berujung dalam keadaan kesurupan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengubah warna mereka saat ini. Kekuatan alam Master Dewa di tingkat 9 penyempurnaan begitu kuat sehingga membuat orang merasa putus asa. Tetapi semua monster tua yang hadir di level yang sama dapat melihat bahwa serangan Liu Xianghen adalah ujian. Terlihat bahwa dia sangat berhati-hati saat menghadapi Suyi, dan dia tidak lumpuh, tetapi menggunakan metode rahasia, melempar batu untuk menanyakan arah. Jika itu dilakukan, Suyi akan ditekan. Tidak, dan Anda tidak akan menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya. Suyi secara alami juga melihat melalui ini. Dia tertawa dan bergerak tiba-tiba. Ledakan. Saat dia mengulurkan tangannya sedikit, kekuatan hukuman surga seperti air terjun di sungai Tianhe jatuh. Itu adalah kekuatan asli Taisi, dan dengan mudah menghancurkan Phoenix ungu yang melebarkan sayapnya dan membunuhnya. Dalam semburan cahaya dan hujan, kekuatan asli Qian Taisi yang sebening kristal berubah menjadi cambuk panjang, dan membanting ke arah Liu Xianghen. Bentak. Liu Xianghen terlempar dari udara. Pada saat kritis, dia memblokir pukulan itu dengan membentuk segel dengan kedua tangannya, namun, cambuk itu hampir menghancurkan kekuatan pertahanannya, dan seluruh tubuhnya bergolak dengan ki dan darah, yang sangat tidak nyaman. Kamu curang. Liu Xianghen berteriak dengan marah. Tetapi pada saat ini, para penonton benar-benar terkejut, dan semua orang tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa yang digunakan Suyi adalah kekuatan hukuman surga yang terus-menerus muncul di Gunung Ilahi Qingtian sebelumnya. Itu diubah oleh kekuatan asli Taisi, yang cukup untuk melukai dan menekan 9 dewa-dewa pemurnian. Hebat, mata Wan Zitian berbinar. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari dari mana asal kepercayaan Suyi. Barang antik tua seperti dewa-dewa Yunhe dan Le Yuyuan tidak bisa tenang lagi. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, Suyi sudah menembak lagi. Ledakan. Hukuman cambuk surga seperti naga panjang Qian, membawa kekuatan menakutkan seperti tabu, dan memukul Liu Xianghen lagi. Bangkit. Liu Xianghen mengorbankan segel dao berwarna darah untuk melawannya. Ini adalah prajurit dao abadi miliknya, yang sangat kuat. Tapi dalam sekejap, segel dao yang berdarah itu terlempar, dan ratapan itu mengguncang langit. Kekuatan cambuk hukuman hari itu sama seperti aturan Zhou di ibu kota, bagaimana bisa biasa dan sebanding. Dengan pukulan ini, tidak hanya harta Liu Xianghen yang terlempar ke udara, tetapi bahkan Dao Guang yang melindunginya pun terhempas. Bekas luka berdarah muncul di dadanya, kulit aslinya terkoyak. Liu Xianghen ketakutan dan geram, cambuk hukuman hari itu terlalu menakutkan, sepertinya bisa mencapai segalanya,
bahkan dengan keahliannya menguasai 9 penyempurnaan, dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Karena Sui bergerak, dia tidak akan tanpa ampun atau ragu-ragu, saat dia melompat ke depan, cambuk hukuman surga jatuh seperti badai yang dahsyat. Liu Xianghen pada awalnya mampu menahan satu atau dua, tetapi setelah beberapa tarikan napas, dia tidak tahan lagi, dia dipukuli dengan banyak bekas luka berdarah di sekujur tubuhnya, dan dia berlari dengan kepala di lengannya, melolong. Seluruh penonton ribut dan menjadi kacau, dan semua orang mengelak jauh. Kakak Liu Xiang, aku akan membantumu. Tiba-tiba, Lei Yuyuan berteriak keras, mendesak pelat tembaga gosip, dan langsung membunuh Su Yizhen. Dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan hukuman surga yang bisa digunakan Su Yi tidak banyak, dan kekuatannya tidak fatal, paling banter, itu hanya bisa melukai dewa-dewa Jiulian secara serius. Pada saat seperti itu, jika mereka bersama-sama menyerang, mereka tidak akan bisa mengalahkan Su Yi. Ledakan. Pelat tembaga 8 trigram naik melintasi langit, memercikkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi masih di udara, sepotong hukuman surgawi jatuh seperti air terjun, dan menabrak pelat tembaga 8 trigram dengan keras. Harta ini bergetar, dan ratapannya mengguncang langit. Tapi saat ini, Su Yi meninggalkan Liu Xianghen dan langsung datang untuk membunuh Lei Yuyuan. Bentak. Sebuah cambuk jatuh dan mengenai pipi Lei Yuyuan, menyebabkan tulang pipinya hancur, giginya rontok, dan mulutnya berlumuran darah. Seluruh orang berputar 3 kali di tempat seperti gasing, dan hampir jatuh ke tanah. Harus dikatakan bahwa Lei Yuyuan berhasil membantu Liu Xianghen, tetapi dia menjadi sasaran cambuk Su Yi. Cambuk hukuman surgawi Mizaza itu jatuh, membuatnya berteriak seperti hantu yang menangis dan melolong seperti serigala. Adegan ini seperti lelucon lucu. Penjaga gunung, apa yang terjadi? Tuan Yunhe bertanya dengan tajam. Wajah gemuk penjaga gunung itu penuh dengan kepolosan, dan dia merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana saya tahu? Mengapa Anda tidak bertanya kepada rekan Daois Su? Setiap orang. Dewa-dewa Yunhe sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, pria gendut ini jelas berbohong. Wan Zitian hampir tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi di depan mata saya seperti orang tua yang memukuli anaknya yang tidak berguna dengan tongkat, pemandangannya kacau dan liar, dan itu adalah pemandangan yang hidup. Siapa yang berani membayangkan bahwa orang-orang tua ini harus menuntut untuk menangkap Su Yi hidup-hidup? Melihat mereka sekarang, mereka sangat menyedihkan. Divine Master Yunhe berkata dengan marah, kursi ini memerintahkanmu untuk segera menghentikan semua ini, dan jangan biarkan Su. Bentak. Cambuk hukuman surga mendesing ke arahnya, menyebabkan sosok Divine Master Yunhe bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Bahkan suaranya terganggu. Yunhe tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan token yang rusak, kamu bisa melanggar hukum di ibu kota? Mata Su Yi penuh sarkasme. Gerakan tangannya tidak lambat, dan dia menggunakan kekuatan hukuman surga untuk mengalahkan Dewa Guru Yunhe dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa Tuan Yunhe mengorbankan harta itu dan melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebaliknya, dia berlumuran darah di sekujur tubuhnya, sanggulnya patah, rambutnya acak-acakan, dan giginya menyeringai. Pergi bersama-sama. Mata dewa-dewa Yunhe memerah dan dia meraung. Barang antik tua seperti Liu Xianghen dan Lei Yuyuan tidak tahan dengan penghinaan dan cedera karena dicambuk untuk waktu yang lama, dan mereka semua menembak seperti orang gila. Tapi tidak peduli siapa itu, sebelum mereka mendekat, Su Yi mencambuknya kembali. Jeritan terdengar satu demi satu. Semua orang tersentak, menyaksikan pertempuran yang sangat hidup dalam kengerian, dipenuhi dengan rasa absurditas di hati mereka. Dewa tingkat menengah, tetapi dengan cambuk hukuman surga, kalahkan semua Master Dewa 9 halus untuk melolong. Ketika berita itu keluar, orang-orang di seluruh dunia tidak dapat mempercayainya. Ini gila. Tidakkah kalian semua berpikir bahwa rekan Daois Su sedang menjinakkan binatang buas? Wan Zitian berkata dengan serius, lihatlah teknik itu, betapa hebatnya itu, tidak peduli betapa gilanya anjing-anjing tua itu, mereka tidak dapat mendekat.
Penjaga gunung tidak bisa menahan lagi, dia tertawa terbahak-bahak, mulutnya hampir sampai ke belakang telinganya. Wan Zitian melirik pria gendut itu, berpikir dalam hatinya bahwa pria ini memang sangat tidak baik. Ketika dia dipaksa oleh Dao Order of Origin, dia terlihat marah, mudah tersinggung dan tidak berdaya. Dari kelihatannya sekarang, itu jelas kecerobohan. Dia pasti sudah lama mengetahui bahwa saudara Fuyu telah memperoleh bagian dari kendali atas kekuatan primordial dari langit berbintang yang kacau di atas gunung ilahi Qingtian. Tapi orang ini baik, dia tercekik dan tidak hancur, itu benar-benar menyeramkan. Saat ini, suasana di arena memang terlalu aneh. Sui mencambuk sekelompok Julian Godmaster sendirian, menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Kognisi banyak orang telah terpengaruh dan mereka bingung. 9 master dewa halus itu seperti mitos, berdiri dengan bangga di atas alam dewa, dan siapapun yang melihatnya hanya bisa melihat ke atas dan kagum. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa mereka akan sangat malu dan sengsara? Orang-orang kuat yang datang bersama Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya semuanya merasa malu dan marah pada saat ini, dan hati mereka penuh dengan penghinaan. Sama seperti seorang anak kecil melihat orang tua mereka dipukuli seperti keledai, perasaan itu seperti 1000 pedang di hati. Gemuk, kamu masih tidak menghentikannya. Tuan Yunhe meraung. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan, meskipun lukanya tidak serius, tetapi sangat menyedihkan. Penjaga gunung menghela nafas sebelumnya, Yang Mulia mengatakan kepada saya untuk tetap netral. Bagaimana saya tidak menurut? Belum lagi sebagai penjaga gunung, saya tidak dapat terlibat dalam perselisihan seperti itu. Setiap orang. Saat ini, banyak orang dapat melihat bahwa pria gendut itu adalah yang paling berbahaya di antara orang-orang yang hadir. Lubang itu digali terlebih dahulu, bayangan diletakkan, dan mereka hanya menunggu saat ini untuk membiarkan Dewa Tuan Yunhe dan yang lainnya menderita sendiri. Melihat penjaga gunung menggosok wajahnya yang gemuk, dengan ekspresi penuh kasih dan serius, dia berkata, namun, rekan Tao, jangan khawatir, Anda tidak dapat membunuh orang di kota Tiandu, saya berjanji, Anda tidak akan mati. Dengan kata-kata itu, Dewa Guru Yunhe dan yang lainnya sangat marah hingga hampir meledak. Ini jelas ingin mereka benar-benar dirusak oleh Sui, ketika hidup mereka tergantung pada seutas benang, pria gendut ini akan menghentikan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Memang benar Sui mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, tetapi bagaimana jika mereka terkena luka Tao, atau bahkan basis kultivasi mereka dihapuskan? Dentang. Wan Zitian terhibur dengan pemandangan itu, langsung mengorbankan pedangnya, dan membunuhnya. Dia awalnya adalah ahli ilmu pedang di puncak 9 perbaikan, dan dia hanya dikalahkan oleh Yi Daoxuan dalam hidupnya, jadi kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi kuat. Setelah pengirimannya, dia langsung fokus pada Liu Xianghen, berniat memaksa bajingan tua ini untuk memenuhi taruhannya, memaksa pihak lain untuk berlutut dan bersujud. Saat ini, penjaga gunung tidak lupa mengingatkannya dengan hangat. Teman-teman Taois, kamu tidak boleh membunuh orang, atau aku harus dipaksa untuk campur tangan. Engah. Di kerumunan di kejauhan, Qiwei tidak bisa menahan tawa lagi, matanya yang indah menyipit menjadi bulan sabit, dan tubuhnya yang ramping bergetar karena senyuman yang tak terkendali. Pria gendut ini terlalu mampu membuat masalah. Dan pada saat ini, ketika melihat Wan Zitian keluar, hati guru ilahi Yunhe tenggelam, dan kilatan tekad tiba-tiba muncul di matanya. Segera, dia mengeluarkan Dao Token of Origin. Berlutut. Wan Zitian mengayunkan pedangnya dan menebas dengan marah. Dentang. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi, dan dalam percikan kemegahan ilahi, Liu Xianghen, yang telah terluka parah, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kekuatan pedang yang mengerikan itu hampir menghancurkan lengannya. Hal yang paling berbahaya adalah cambuk hukuman surga menghantamnya pada kesempatan ini, menyebabkan darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan dia tidak lagi mampu melawan Wan Zitian. Dan Wan Zitian tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagus ini, dan tiba-tiba melangkah maju, mencengkeram leher Liu Xianghen. Jangan bunuh. Di kejauhan, penjaga gunung dengan cepat mengingatkan. Namun,
Pengingat seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh Liu Xianghen, Anda dapat memotong Liu Xianghen hidup-hidup hanya dengan satu pedang, dan tidak perlu mencengkeram leher Liu Xianghen dengan tangan kosong. Kakak Yunhe, selamatkan aku. Liu Xianghen menjerit dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat berikutnya, Wan Zitian mencengkeram lehernya dan membenturkan kepalanya ke tanah. Bunga persik mekar di seluruh wajahnya, dan darah meluap. Ada ledakan seru di lapangan. Barang antik tua lainnya mencoba menyelamatkan Liu Xianghen, tetapi Sui memukul mundur mereka dengan cambuk hukuman surga. Kepala ini tidak bersujud dengan keras, ayo lagi. Wan Zitian mencengkeram leher Liu Xianghen, seolah membawa batu bata, dan hendak menghancurkannya lagi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyebar di lapangan. Seluruh kota Tiandu gemetar. Kekosongan di 10 arah tiba-tiba runtuh. Pelangi ilahi perak tiba-tiba muncul seperti tombak, meledak ke arah Wan Zitian. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengejutkan dunia. Pada saat kritis, hukuman cambuk surga muncul entah dari mana dan menghantam Chang Hong perak dengan keras. Tapi yang mengerikan adalah bahwa kekuatan tak terbatas dari Chang Hong perak meledak, mengalahkan kekuatan hukuman cambuk surga. Momentum perak Shen Hong yang tersisa tetap tidak berkurang, dan sekali lagi membunuh Wan Zitian. Wan Zitian merasakan ada yang tidak beres, jadi dia meraih Liu Xianghen dan berdiri di depannya. Jiwa Liu Xianghen dipenuhi dengan kematian, matanya membelalak kaget. Kekuatan pelangi ilahi perak jauh melampaui alam keabadian, dan terornya tidak terbatas. Saat menghadapinya, Liu Xianghen dan Dewa Jiulian lainnya mau tidak mau merasa putus asa dan tidak berdaya. Tanpa diduga, ketika pelangi perak tiba 3 kaki di depan Liu Xianghen, tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, pelangi perak menghilang dari udara tipis dan jatuh ke tangan sosok di kejauhan. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa sosok yang sangat ilusi dan kabur muncul di sebelah dewa-dewa Yunhe. Pihak lain mengenakan jubah panjang, rambut panjangnya tergerai, sosoknya kurus dan tinggi, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dan di sekelilingnya, simbol perak seperti aliran mengalir, memancarkan aura abadi dan tak terbatas. Meski sosoknya kabur dan ilusi, saat dia berdiri di sana, ada rasa arogansi dan keagungan yang melampaui dunia. Semua orang membeku, gemetar secara fisik dan mental, dengan ketakutan yang tak terbendung, seolah-olah mereka tidak menghadapi satu orang pun, melainkan penguasa surga. 9 master dewa halus itu juga terkejut, dan sebuah pikiran muncul di benak mereka. Jalan abadi, keberadaan tanpa batas. Ledakan. Saat dia mengangkat tangannya, dia menekannya ke udara. Sui, yang menggunakan kekuatan hukuman surga untuk memarahi Dewa Tuhan, tiba-tiba mengalami penindasan yang mengerikan. Matanya menyipit dengan tenang, dan dengan dengusan dingin, dia mengedarkan api zaman di tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan asal mula tempat ini, dan baru kemudian dia melawan dan membubarkan penindasan yang mengerikan itu. Tapi memanfaatkan kesempatan ini, barang-barang antik tua yang memar di mana-mana oleh cambuk itu sudah mundur jauh. Tidak heran kamu, Yunhe, ingin menggunakan kehendak abadi kursi ini, jadi itu ditekan oleh asal-usul Taisi. Sosok itu berbicara, dan suaranya terdengar seperti Hong Zong Dalu, bergema keras ke seluruh hadirin. Malu, aku membuat Dao Zun tertawa. Dewa-dewa Yunhe memberi hormat. Hampir pada saat yang sama, penjaga gunung bergegas maju untuk memberi hormat. Lu Dao Zun, lama tidak bertemu. Wajah gemuk itu penuh dengan Zhuangsu. Penonton terdiam. Orang-orang terkejut di dalam hati mereka, menebak identitas sosok hantu itu. Taois Lucy. Eksistensi yang membuktikan Tao di masa-masa awal domain dewa dan menginjakkan kaki di sungai panjang takdir. Wan Zitian diam-diam datang ke sisi Sui, dan berkata melalui transmisi suara, ini seharusnya hanya sinar kemauan dari Taois Lucy, jika kamu bergerak nanti, biarkan aku datang duluan. Dia tampak serius. Jangan memandang Taois Lucy hanya sebagai sosok keinginan yang samar, tetapi kekuatan pada tubuh itu terlalu menakutkan, seperti Tuhan yang turun. Tidak dibutuhkan. Ekspresi Sui datar, dan dia berkata,
itu hanya seberkas tekad, tidak akan ada bedanya. Wan Zitian tertegun, temanku yang baik, beraninya saudara Fuyu tidak menaruh tekad dari sosok alam abadi di matanya. Su Yi tidak menjelaskan apapun. Sejak awal di Sungai Panjang Era, dia telah berbicara dengan Hebo dan belajar tentang beberapa hal di alam abadi. Menurut Hebo, sebelum munculnya zaman kegelapan mitos, kekuatan di Sungai Panjang Takdir tidak dapat secara paksa mengganggu urusan domain dewa. Bahkan tidak kemauan. Setelah campur tangan secara paksa, akan ada reaksi balik. Hebo adalah eksistensi yang telah menginjakkan kaki di Sungai Panjang Takdir dan memulai jalan abadi sejak lama. Sama sekali tidak ada kesalahan dalam apa yang dia katakan. Oleh karena itu, di mata Su Yi saat ini, kekuatan kehendak Dao Zun Lucy mungkin sangat menakutkan. Jika Anda benar-benar mencoba yang terbaik, Anda mungkin tidak terkalahkan. Memang sudah lama. Pada saat ini, kehendak dan tubuh Dharma Taois Lucy menghela nafas. Saya masih ingat ketika saya datang ke sini, Patriark Anda masih di sana, dan saya berbicara dan tertawa bersamanya selama 49 hari. Sekarang ketika saya mengunjungi kembali tempat lama, hanya seberkas kemauan yang muncul di kursi ini, tetapi Patriark Anda sudah lama pergi. Rasanya seperti mengenang masa lalu. Tapi isi kata-katanya mengejutkan hati semua orang. Sebagai roh prasasti dari prasasti keberuntungan ini, penjaga gunung sebenarnya memiliki tuan. Dan bahkan mendiskusikan Tao dengan guru Lucy. Penjaga gunung berkata dengan suara rendah, tuanku juga mengatakan bahwa Lu Daozun adalah orang aneh dengan peringkat yang sama di surga, dan waktu dia berdiskusi dengan Daozun juga meninggalkan kesan mendalam pada tuanku. Taois Lucy tersenyum, dan tiba-tiba berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya, kemana Patriark Anda pergi? Pertanyaan ini jelas membuat penjaga gunung itu gugup, dan dia menundukkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu. Tidak tahu. Taois Lucy terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, sebenarnya, saya tahu bahwa meskipun Patriark Anda mengenali saya sebagai sesama Taois saat itu, dia tidak berpikir bahwa dia dan saya adalah sesama Tao. Ada jejak penyesalan dalam suara itu. Penjaga gunung buru-buru berkata kata-kata Daozun serius, tuanku. Taois Lucy melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata tidak perlu dijelaskan, ini masalah antara aku dan patriarkmu, aku tahu, dia tahu. Penjaga gunung terdiam sesaat. Mendengar percakapan seperti itu, banyak orang sangat menyadari bahwa hubungan antara Lucy Daozun dan penguasa penjaga gunung jelas tidak sesederhana seorang teman lama. Taois Lucy tidak lagi membicarakan hal-hal ini. Dia memandang Su Yi di kejauhan, dan berkata, selamat, rekan Taois. Semua orang terkejut. Su Yi juga mengangkat alisnya, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat? Asal-usul Taisi adalah salah satu dari 5 dewa bawaan, pada awal kelahiran domain dewa, dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan asli dari peradaban era saat ini. Lucy Dao berkata, jika kamu kembali ke asalnya, semua jalan besar di dunia domain dewa semuanya berasal dari 5 bawaan. 5 kekuatan asli ini seperti leluhur domain dewa, akar aturan, dan sumber keteraturan. Jika kamu bisa mendapatkan salah satunya, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendominasi peradaban era saat ini di masa depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut dan hati mereka berjatuhan. Istri kelima bawaan. Dao Zuyuan. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa zaman di masa depan. Dan asal-usul Taisi yang dikuasai Su Yi adalah salah satu dari 5 pangeran bawaan. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Inilah mengapa saya mengucapkan selamat kepada Anda. Lucy Dao berkata, sebelum datangnya mitos kegelapan, kamu telah mendapatkan asal-usul Taisi. Mulai sekarang, kamu ditakdirkan untuk menjadi puncak langit, dan kamu tidak perlu khawatir tentang kesempatan untuk menjadi sosok dominan di era saat ini. Dengan kata-kata itu, semua mata yang memandang Su Yi berubah. Kakak Fuyu, orang tua ini mencoba membunuhmu, jadi berhati-hatilah. Tiba-tiba, Su Yi mendengar transmisi suara Wan Zitian. Su Yi menyipitkan matanya. Dia juga menyadari hal ini. Sebagai Lucy, tidak perlu menjelaskan asal-usul Taisi di depan umum.
Tapi dia melakukannya. Maka tujuannya jelas, membiarkan berita ini menyebar ke seluruh dunia domain dewa, sehingga Su Yi akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Su Yi tidak peduli. Karena reinkarnasi dan api zaman, dia telah menjadi sasaran banyak orang di alam para dewa. Sekarang tidak lebih dari sumber lain dari Taisi, bahkan jika dunia mengetahuinya, itu tidak ada sama sekali. Pada saat ini, penjaga gunung terbatuk, dan berkata terlihat bahwa Lu Daozun sangat memikirkan Su Daoyou, tapi, maafkan saya karena mengatakan sesuatu secara belak-belakan, apa yang telah dikuasai Su Daoyou hanyalah sebagian kecil dari sumbernya. Taisi, dan itu tidak lengkap sama sekali. Asal-usul Taisi yang tidak lengkap tidak akan memungkinkan rekan Daoisu mencapai status penguasa zaman di masa depan. Semua orang terkejut, tidak lengkap. Su Yi mengerti bahwa penjaga gunung itu sepertinya menyangkal dirinya sendiri, tetapi dia sebenarnya membantunya menghilangkan bencana. Selain itu, apa lagi yang ingin dikatakan penjaga gunung? Taois Lucy menyela, "Oke, saya tahu Anda khawatir Su Yi akan menjadi sasaran kritik publik. Sayangnya, keberadaan spesial seperti dia tidak bisa menutupi hal-hal ini. Lagi pula, siapa yang tidak mengenal sosok legendaris yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ini? Bahkan beberapa lelaki tua di Sungai Panjang Takdir telah mendengar namanya." Sebuah kata, dengan emosi. Mereka yang tidak mengerti situasinya mungkin berpikir bahwa kata-kata Daozun Lucy memuji Su Yi. Mereka yang mengetahui cerita orang dalam merasa ngeri ketika mendengarnya. Singkatnya, tidak hanya orang-orang dari Gods Domain yang memperhatikan Su Yi. Beberapa eksistensi alam abadi di Sungai Panjang Takdir telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Saat ini, Su Yi berkata, "Apakah kamu sudah selesai?" Ada ketidaksabaran yang tidak terselubung dalam suara itu. Semua orang diam-diam terkejut, siapa yang bisa membayangkan bahwa Su Yi berani menjadi begitu kuat pada saat ini. Lucy hanya tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Rekan Taois, tunggu sebentar." Dia berbalik dan berkata kepada Dewa Guru Yunhe, "Kali ini, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan kehendakku." Sebuah kalimat yang sangat tenang. Namun, hati Dewa Ilahi Yunhe tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, "Jangan salahkan Taois, saya menunggu, saya benar-benar terpaksa tidak melakukan apa-apa." Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.